Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Anti-Venom alias Eddie Brock. Awal mulanya terdapat dalam cerita New Ways to Die pada komik Amazing Spider-Man isu 568-573. Eddie Brock sedang menderita penyakit kanker serta tidak terikat lagi dengan simbiot Venom. Karena merasa tak lagi punya tujuan hidup, dia berpaling kepada agama dan berdoa di suatu gereja. Di sana dia bertemu dengan Martin Lee, seorang pengusaha kaya yang baik hati. Martin Lee mengelola proyek FISH yang memberikan makanan serta obat-obatan bagi orang miskin. Salah satu orang yang terlibat di situ adalah Bibi May. Ketika berjumpa dengan Eddie, Martin Lee mengajaknya untuk ikut di dalam FISH. Eddie ingin melakukan perbuatan baik dalam sisa hidupnya, maka dia menerima tawaran tersebut. Sejak itu dia pun membantu memasak makanan di FISH. Tanpa disadari oleh Eddie, sesungguhnya Martin Lee punya kekuatan energi khusus. Suatu hari Martin Lee secara diam-diam memancarkan energinya ke dalam tubuh Eddie. Berkat energi ini, Eddie sembuh dari kankernya. Eddie sendiri awalnya tidak tahu tentang ini. Dia baru tahu ketika menjalani pemeriksaan ke dokter. Saat itu dokter juga bingung bagaimana kanker di dalam badan Eddie bisa lenyap. Kabar ini tentu membuat Eddie sangat gembira. Dia bergegas kembali ke FISH dan memberitahu Martin Lee. Kepada Eddie, Martin Lee menjelaskan bahwa itu pasti adalah keajaiban dari Tuhan, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya perubahan Eddie menjadi anti-Venom berhubungan dengan simbiot Venom. Norman Osborn sedang memburu Spider-Man. Dalam upaya ini dia mengerahkan tim Thunderbolts, yang salah satu anggotanya adalah Venom alias McGargan. Pada masa ini, Norman memang memiliki kekuasaan yang sangat besar berkat jasanya pada event Secret Invasion. Kalian ingin tahu tentang Secret Invasion? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Gargan yakin bisa menemukan Spider-Man. Dia memang mampu melacak sisa-sisa Venom pada tubuh orang lain. Dan di dalam badan Spider-Man pasti masih ada sisa tersebut. Pelacakan ini membawanya ke tempat FISH. Di situ dia melakukan pengerusakan sambil bergerak mendekati Eddie Brock. Ternyata yang dari tadi dia lacak adalah Eddie, bukannya Spider-Man. Eddie sendiri tentu merasa ketakutan dan ingin pergi. Di tengah pertemuan ini, simbiot Venom justru hendak meninggalkan Gargan sebab ingin menyatu lagi dengan Eddie. Mendadak terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ketika Eddie disentuh oleh Venom, dari tubuhnya keluar sesuatu mirip simbiot berwarna putih. Zat putih ini menutupi tubuh Eddie sekaligus membuat Venom merasa kesakitan. Dalam wujud ini, Eddie menyebut dirinya sebagai anti-Venom. Rupanya ketika Martin Lee menyembuhkan kanker Eddie, ada efek lain di luar perkiraannya, yaitu penyatuan sisa-sisa simbiot Venom pada tubuh Eddie dengan sel-sel darah putih Eddie. Zat anti-Venom merupakan hasil dari penyatuan tersebut. Karena memiliki kekuatan, Eddie langsung saja bertarung melawan Gargan. Pertikaian ini menjadi semakin ramai ketika Spider-Man datang ke FISH sebab dia merasa cemas dengan keselamatan Bibi May. Saat pertama kali melihat anti-Venom, Peter Parker awalnya mengira dia berniat jahat seperti Gargan. Tapi Peter mulai berubah pikiran saat mengetahui bahwa anti-Venom adalah Eddie Brock. Bahkan Peter mengajak Eddie untuk bersama-sama mengalahkan Gargan. Peter menahan Gargan menggunakan jaring. Lalu Eddie menampilkan kehebatan anti-Venom. Kekuatan khusus anti-Venom adalah memulihkan tubuh dari berbagai jenis unsur tambahan, penyakit, luka maupun racun. Kini Eddie menusuk Gargan dan mulai memusnahkan simbiot Venom di dalam badan Gargan. Tentu saja ini membuat Venom menjadi lemah dan Gargan menjadi tidak berdaya. Ketika sedang melakukan ini, Eddie mengalihkan perhatian pada Peter sebab dia merasakan masih ada sisa simbiot Venom di dalam tubuh Peter. Dengan cepat Eddie menusuk Peter, sedangkan Peter sendiri tak bisa menghindar. Zat anti-Venom memang memiliki berbagai kekuatan simbiot, termasuk tidak terdeteksi oleh indera laba-laba. Eddie mulai membersihkan sisa Venom dari badan Peter. Ketika sedang melakukannya, dia juga merasakan bahwa darah Peter mengandung zat radioaktif. Maka dia berniat menyembuhkannya. Tanpa Eddie ketahui, tindakan itu akan membuat Peter kehilangan kekuatan super. Peter tentu saja berusaha melawan namun dia tidak kuasa melepaskan diri. Dalam keadaan di ujung tanduk, Peter terselamatkan oleh musuh lainnya. Thunderbolts datang untuk membawa Gargan. Saat Eddie melihat itu, dia berusaha mencegah mereka karena proses penyembuhan Gargan belum beres. Eddie dihadang oleh dua anggota Thunderbolts, yaitu Songbird dan Radioactive Man. Mereka tahu kelemahan simbiot. Songbird mengeluarkan serangan sonik, sedangkan Radioactive Man meningkatkan level radiasi supaya udara di sekitar Eddie memanas. Ternyata upaya mereka tidak berguna. Terungkaplah kehebatan lainnya dari anti-Venom, yaitu tidak tersakiti oleh suara sonik maupun api.
Akibatnya Radioactive Man dihajar oleh Eddie sampai pingsan. Songbird tidak menolong karena memergoki Spider-Man dan berusaha menangkapnya. Dalam duel ini, Peter Parker tampak kewalahan. Rupanya akibat tindakan Eddie terhadap dirinya tadi, kini kekuatan Peter menjadi lebih lemah apabila berada di dekat Anti-Venom. Situasi ini membuat Peter memilih untuk kabur saja. Kepergian Peter memicu protes dari Eddie, yang mengaku belum selesai menyembuhkannya. Karena perhatian Eddie teralihkan, Songbird dengan sigap membawa Radioactive Man ke dalam pesawat Thunderbolts. Setelah itu Thunderbolts terbang menjauh, sementara itu Eddie masih ingin menyelesaikan proses penyembuhan untuk Gargan, maka dia bertekad untuk memburunya. Segala kejadian tadi disaksikan oleh Norman Osborn. Dia tentu ingin mencari solusi untuk mengalahkan Anti-Venom. Di gedung Oscorp, Norman memerintahkan Radioactive Man memancarkan radiasi terhadap Gargan. Dengan cara ini, sisa Anti-Venom di dalam tubuh Gargan bisa diisolasi dan diambil sampelnya. Gargan sendiri merasakan Venom sedang sekarat akibat tindakan Anti-Venom. Berikutnya, Norman membawa sampel Anti-Venom ke labnya. Di situ ada seseorang bernama Freak yang dibelenggu. Freak memiliki kekuatan super adaptasi. Apabila nyawanya terancam karena sesuatu, dia akan bangkit lagi dengan dilengkapi kekebalan terhadap ancaman tersebut. Misalnya jika kepalanya ditembak, maka Freak akan bangkit lagi dengan kulit anti peluru. Jika badannya terbakar, maka Freak akan bangkit lagi dengan tubuh tahan api. Norman menyuntikkan sampel Anti-Venom pada Freak. Sebagai responnya, badan Freak menghasilkan cairan yang sangat mematikan. Beberapa tetes saja akan mampu membunuh ribuan orang. Norman menyebut cairan itu dengan nama Super Venom. Norman tidak melupakan sasaran utamanya, yaitu Spider-Man. Dia mengirimkan tim Thunderbolts yang dipimpin oleh Bullseye untuk melakukan perburuan, sampai mereka berhasil menemukannya di kafe milik Harry Osborn. Kali ini pencarian mereka cukup akurat karena Norman memang telah memberikan sistem khusus yang melacak lambang laba-laba pada kostum Peter. Awalnya teknologi ini dibuat oleh Peter dan dipasang pada kameranya. Namun Norman menemukan kamera milik Peter sehingga bisa meniru teknologi itu. Sistem ini kemudian diterapkan pula pada senjata tim Thunderbolts yang menembakkan peluru khusus. Akibatnya Peter tak bisa menghindar. Dia pun menjadi kewalahan dan terluka. Dia terkena tembakan serta dilempari pecahan kaca oleh Bullseye. Untungnya ada bantuan tersembunyi bagi Peter. Salah satu petugas Thunderbolts sesungguhnya adalah Eddie yang sedang menyamar. Anti-Venom memang memiliki kekuatan berubah wujud. Tadi Eddie menyusup ke gedung Oscorp dan mengambil kamera Peter. Kini dia ikut serta dalam tim pemburu Spider-Man. Secara diam-diam, dia membuat beberapa petugas lain pingsan. Eddie juga mengembalikan kamera Peter. Ini membuat Peter menyadari sistem pelacakan baru Thunderbolts. Dia pun memikirkan suatu muslihat. Kepada Bullseye, Peter melemparkan jaring yang dihentikan dengan satu tangan oleh Bullseye. Awalnya Bullseye tidak merasa cemas sama sekali sebab dia mengira bahwa tujuan lemparan tadi hanya untuk menahannya. Alangkah terkejutnya Bullseye ketika melihat ada sesuatu yang menempel pada jaring itu, yaitu lambang laba-laba yang disobek dari kostum Peter. Berikutnya, Peter muncul di hadapan para petugas Thunderbolts yang langsung saja menembakinya. Semua peluru tersebut bergerak ke arah Bullseye karena lambang laba-laba ada padanya. Dia pun menjadi tidak berdaya. Setelah takluknya Bullseye, Eddie melumpuhkan sisa-sisa petugas Thunderbolts. Eddie sempat berbicara pula dengan Peter. Dia memberitahukan keberadaan Norman Osborn di gedung Oscorp. Di bangunan tersebut, sekarang Norman kembali menemui Gargan sambil mengenakan kostum Green Goblin. Dia menyuntikkan Super Venom kepada Gargan. Berkat cairan ini, segala sisa anti-venom di tubuh Gargan musnah, sehingga simbiot Venom menjadi pulih kembali. Norman juga memberikan sesuatu yang lain kepada Gargan, yaitu armor Scorpion. Dahulu sebelum menyatu dengan simbiot Venom, Gargan memang beraksi sebagai Scorpion. Dengan armor pemberian Norman, Gargan akan terlindungi dari sentuhan anti-venom. Ditambah lagi, armor ini juga dilengkapi Super Venom. Dengan demikian, Gargan pun menjadi Venom Scorpion dan siap menghadapi Eddie Brock. Sementara itu, Peter Parker bersama Eddie sedang bergerak memasuki gedung Oscorp. Sebenarnya Peter masih terluka tapi tetap nekat pergi, sedangkan luka-lukanya ditutupi menggunakan jaring. Dia juga menyuruh Eddie menjaga jarak agar kekuatannya tidak melemah. Di dalam gedung Oscorp, Thunderbolts memergoki Spider-Man. Songbird dengan sigap menyerangnya hingga dia terjatuh. Di luar dugaan mereka, itu bukanlah Spider-Man yang asli, melainkan Eddie yang sedang menyamar. Di tengah keterkejutan ini, Songbird beserta Radioactive Man dengan cepat dijerat oleh Eddie. Setelah itu, Eddie bertemu sasarannya, yaitu Gargan. Duel antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Di ruangan lainnya juga terjadi baku hantam. Spider-Man menyergap dan menghajar Norman Osborn, yang sedang bersama putranya Harry. Dalam pertarungan ini, Peter membuat Norman terbang mendobrak beberapa tembok.
Di balik salah satu tembok ini, secara tak terduga, Peter menemukan banyak orang yang terbelenggu. Ternyata Norman secara diam-diam memanfaatkan para imigran ilegal sebagai kelinci percobaan dalam eksperimen bahan kimia. Karena rahasianya terbongkar, Norman mengaktifkan penghancuran otomatis. Dalam waktu 6 menit, gedung Oscorp akan terbakar, sehingga bukti-bukti kejahatan Norman akan musnah dan tidak diketahui oleh publik. Dengan situasi seperti ini, Peter terpaksa mengabaikan Norman demi menyelamatkan orang-orang yang ditawan itu. Ketika sedang menggiring mereka keluar, Peter dilihat oleh Songbird yang memanggilnya dan meminta ditolong. Beruntung bagi Songbird dan Radioactive Man, Peter baik hati. Dia bersedia membebaskan mereka berdua padahal sebelumnya mereka berusaha menangkapnya. Di dekat mereka, perkelahian antara Eddie melawan Gargan berlangsung dengan sangat sengit. Eddie ingin menggunakan kekuatan anti-venom seperti pada bentrokan pertama mereka, tapi dia tidak mampu menyentuh badan Gargan secara langsung akibat terhalang armor. Yang lebih buruk lagi bagi Eddie, dia tidak mengetahui senjata rahasia yang diberikan oleh Norman. Dengan menggunakan penusuk pada ekor armornya, Gargan sukses memasukkan super venom pada Eddie. Efeknya adalah zat anti-venom mulai terlepas dari badan Eddie. Tentu saja ini membuat Eddie menjadi tidak berdaya. Kini Gargan akan dengan mudah menghabisi Eddie, tapi secara mengejutkan Eddie terselamatkan. Simbiot Venom tidak mau membunuh Eddie sebab masih peduli pada mantan hostnya itu. Venom bahkan mampu menahan diri Gargan dan menghancurkan Scorpion Armor yang dipakainya. Ujung-ujungnya Gargan terpaksa membatalkan niatnya dan pergi dari situ. Di luar gedung Oscorp yang sedang terbakar, Spider-Man berhasil selamat bersama Songbird, Radioactive Man, dan banyak orang asing yang sempat dikurung oleh Norman. Thunderbolts bersedia membalas kebaikan Peter. Mereka tidak akan menangkapnya asalkan Peter menghindari perhatian selama beberapa hari ke depan. Sedangkan para imigran dibawa ke tempat Fish. Sayangnya mereka tidak mau bersaksi menentang Norman. Mereka masuk ke Amerika Serikat secara tidak resmi. Jadi mereka akan dideportasi jika melapor ke pihak berwajib. Dengan demikian, Norman sama sekali tidak menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya. Sementara itu, ada pula satu orang lainnya yang bertahan hidup dari kejadian ini, yaitu Eddie Brock. Anti-venom telah pulih kembali sehingga Eddie dapat beraksi lagi. Dia bertekad untuk menyembuhkan kota dari penyakit kejahatan, serta melindungi orang-orang yang lemah. Dalam komik Amazing Spider-Man Extra Issue 2, Eddie bertindak mengurusi permasalahan narkoba. Dia menyembuhkan seorang gadis cantik bernama Jenna Cole dari kecanduan, serta menyergap proses penjualan narkoba. Akibatnya Eddie harus berhadapan melawan bandar narkoba bernama Mr. Negatif, yang sekaligus memiliki kekuatan super. Mr. Negatif juga disertai oleh banyak anak buah yang disebut Inner Demon. Awalnya Eddie mengira Inner Demon itu manusia biasa yang gampang dikalahkan. Alangkah terkejutnya dia ketika menyadari bahwa mereka punya kekuatan penyembuhan diri. Ditambah lagi, darah mereka membuat anti-venom merasa sakit seperti efek super venom. Karena segala kemampuan tersebut, ketika Eddie dikeroyok oleh para Inner Demon, dia terpaksa melarikan diri dan menyamar. Dalam penyamaran ini, tanpa sengaja dia melihat sesuatu yang sangat mengagetkan, yaitu Mr. Negatif berubah menjadi Martin Lee. Tentu saja kenyataan ini membuat Eddie terguncang. Sejak itu Martin Lee menjadi sasaran Eddie. Dalam komik Amazing Spider-Man isu 663 dan 664, Eddie menyerang Martin Lee yang sedang berada di dalam mobil. Kejadian ini dipergoki oleh Spider-Man yang langsung saja menolong Martin Lee. Peter berusaha menghentikan Eddie sehingga mereka berdua bertarung. Martin Lee jelas memanfaatkan pertolongan Peter untuk melarikan diri. Efek anti-venom terhadap kekuatan Peter masih terjadi. Akibatnya Eddie bisa dengan mudah mengalahkan Peter. Agar tidak diganggu lagi, Eddie pun menawannya di suatu tempat. Sebenarnya Eddie memberitahu Peter bahwa Martin Lee itu adalah Mr. Negatif. Namun Peter tentu tidak percaya begitu saja. Dengan diatasinya gangguan Peter, Eddie bergerak lagi memburu sasarannya. Di museum metropolitan di depan banyak jurnalis, Martin Lee sedang bersama wali kota New York yaitu Jonah Jameson. Rupanya Martin Lee menyumbangkan koleksi patung tanah liat kuno Cina kepada museum. Dia juga mengadakan acara penggalangan dana untuk orang-orang miskin. Di tengah konferensi pers ini, Martin Lee diberitahu oleh anak buahnya tentang proses penyelundupan narkoba yang disembunyikan di dalam patung Cina tadi. Nantinya secara diam-diam narkoba tersebut akan dikeluarkan dari patung-patung itu. Tanpa disadari oleh Martin Lee, ada satu orang yang menguping pembicaraannya, yaitu Eddie Brock yang menyamar sebagai polisi dan berdiri di dekat situ. Berbekal informasi ini, Eddie segera kembali ke tempat ia menyekap Peter, lalu membawanya ke museum metropolitan. Di sana, Eddie menempelkan Peter pada satu patung.
Dia berniat menyergap Martin Li, tapi justru dialah yang diserang secara tiba-tiba. Mr. Negatif menusuk Eddie menggunakan pedang hitam. Yang lebih parah lagi, kekuatan penyembuhan anti-venom menjadi terganggu akibat pedang itu. Mr. Negatif memang memiliki kekuatan energi yang berkebalikan dengan Martin Li, sehingga mampu mengacaukan kehebatan anti-venom. Di tengah situasi ini muncul satu hero lainnya, yaitu Wraith alias seorang kapten polisi bernama Yuri Watanabe. Dia membebaskan Peter, kemudian mereka bersama-sama menghadapi Mr. Negatif dan para Inner Demon. Dalam pertarungan ini, Wraith berperan penting. Pada topengnya terdapat fitur pengenalan wajah yang terhubung dengan database di berbagai media dan lembaga penegak hukum. Berkat teknologi tersebut, terungkap bahwa Mr. Negatif memiliki wajah yang sama dengan Martin Li. Melalui teknologi lainnya, Wraith langsung saja menyebarkan informasi ini ke televisi dan internet. Orang-orang tentu terkejut, termasuk Jonah Jameson dan Bibi May. Akibat rahasianya terbongkar, Mr. Negatif bersama para bawahannya memutuskan untuk kabur saja. Para hero tidak bisa mengejarnya sebab dia menghalangi mereka menggunakan gas cyanida. Peter pun memilih untuk menolong Eddie. Dia mencabut pedang Mr. Negatif, dengan demikian kekuatan penyembuhan anti-venom berfungsi kembali. Pada momen ini Peter mengakui pula bahwa Eddie memang benar tentang Martin Li. Dalam komik Anti-Venom New Ways to Live isu 1-3, Eddie melanjutkan aksinya sebagai anti-venom. Dia lagi-lagi harus menolong Jenna Cole, yaitu gadis cantik yang sempat dia sembuhkan dari kecanduan. Jenna kembali berurusan dengan orang-orang jahat, bahkan dia diculik dan diberi narkoba lagi. Eddie sangat peduli pada Jenna, maka dia memburu para penjahat tersebut. Ujung-ujungnya dia membantai mereka semua hingga sukses menyelamatkan Jenna. Dalam perjuangan ini, dia tidak bertindak sendirian, melainkan bersama Punisher. Sebenarnya Punisher ingin membunuh Eddie juga sebab Eddie dulu merupakan seorang kriminal, tapi terpaksa menahan diri karena mereka sama-sama ingin menghabisi penjahat. Sebagai anti-venom, Eddie muncul lagi dalam event Spider Island. Di Manhattan terjadi masalah akibat perbuatan Jekyll. Dengan memanfaatkan banyak sekali kutu yang diberi rekayasa genetika, dia membuat jutaan penduduk Manhattan bermutasi. Awalnya orang-orang memperoleh kekuatan Spider, seiring waktu tubuh mereka berubah menjadi monster laba-laba. Dengan kekuatan anti-venom, Eddie mampu memulihkan mereka kembali menjadi manusia normal. Karena itulah di satu gereja dia menyembuhkan warga satu persatu. Di laboratorium Horizon, para ilmuwan termasuk Reed Richards malah masih belum mampu menemukan cara mengatasi masalah ini. Ketika diberitahu tentang anti-venom, Reed segera meminta agar Eddie dibawa ke Horizon. Orang yang ditugaskan untuk melakukannya adalah Flash Thompson alias Agent Venom. Begitu melihat kehadiran Flash di gereja, Eddie sempat ingin melepaskan Venom dari tubuh Flash. Mereka berdua pun berkelahi yang berujung dengan kekalahan Eddie, sebab anti-venom memang sedang lemah setelah memulihkan orang-orang. Dengan takluknya Eddie, Flash bisa membawanya ke Horizon. Setelah berada di Horizon, Eddie dihampiri oleh Reed Richards yang memberikan penjelasan bahwa anti-venom sedang dibutuhkan. Eddie rupanya bersedia membantu. Dengan demikian, para ilmuwan dapat memanfaatkan sel-sel dari zat anti-venom untuk dijadikan obat yang akan disebarkan kepada para warga yang bermutasi. Dengan cara ini, pemulihan jutaan orang bisa dilakukan jauh lebih cepat. Para ilmuwan memang sedang berpacu dengan waktu sebelum mutasi ini menyebar lebih luas ke berbagai tempat lainnya di luar Manhattan. Sayang sekali, karena banyaknya obat yang harus dibuat, maka diperlukan keseluruhan sel anti-venom. Akibatnya, ketika proses ini selesai, zat anti-venom pun mati. Jadi Eddie Brock harus melanjutkan hidupnya sebagai manusia biasa lagi. Itulah pembahasan tentang Eddie Brock sebagai anti-venom. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook dan WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.